Selamat pagi saudara, di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersuka cita karena anugerahnya kita boleh merasakan kasih-Nya, penyertaan-Nya satu hari, dan kita memasuki hari yang baru. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkata-kata kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan bagi kita 2 Korintus 12 ayat 9. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, dalam nama Yesus Kristus, dari firman Tuhan kita boleh belajar bagaimana kasih karunia itu cukup. Kasih karunia di sini bukan sekedar pengampunan dosa, melainkan kekuatan Allah yang aktif bekerja dalam kelemahan. Allah tidak menjanjikan kebebasan dari penderitaan, tetapi penyertaan-Nya untuk bertahan di dalam penderitaan. Tuhan selalu menyertai Paulus saat mengalami penganiayaan, penjara, dan tantangan pelayanan lainnya. Dan kuasa yang diberikan Tuhan sempurna di dalam kelemahan. Kata sempurna berarti digenapi atau dinyatakan sepenuhnya. Kuasa Allah justru mencapai puncaknya ketika manusia tidak mampu mengandalkan diri sendiri. Saudara, bagaimana kita mengaplikasi firman ini dalam hidup kita? Merespons kelemahan dengan iman. Bermegah dalam kelemahan, Paulus menyatakan bermegah atas kelemahannya. Ini bukan sikap pasif, tetapi pengakuan bahwa kelemahan adalah kesempatan mengalami penyertaan Kristus. Saat gagal atau sakit atau merasa tidak mampu, ucapkanlah, Tuhan, inilah saat kuasa-Mu dinyatakan. Dan kita menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berarti berharap penuh kepadanya, bukan pada kemampuan diri. Ini melibatkan doa yang gigih seperti Paulus berdoa, dan perlu kesabaran untuk melihat rancangan Allah dalam proses penderitaan. Dan ada kekuatan Roh Kudus sebagai penopang. Roh Kudus diberikan untuk menguatkan hati, mengingatkan janji Allah dalam situasi yang mungkin kadang membuat manusia putus asa. Saudara, di dalam kehidupan kita banyak tentu tantangan dan pergumulan. Mari kita evaluasi mana diri kita yang paling lemah dan bagaimana kita di dalam kelemahan menjadi saluran berkat kasih karunia Allah kepada sesama. Dan kita yakin janji Allah bagi yang berharap padanya. Yesaya 40 ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, tetaplah hidup percaya kepada Tuhan walaupun saat-saat ini kita mengalami kelemahan dan penderitaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan kami, di dalam kelemahan hari ini, kami percaya kasih karunia-Mu cukup. Ajar kami untuk memohon jalan keluar. Semata tidak kami minta, tetapi meminta kekuatan untuk bertahan. Sempurnakan kuasa-Mu di dalam ketidakberdayaan kami. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Ajar kami untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan hadir dalam kasih karunia yang cukup bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.